Kali ini saya mau berbagi satu cerita tentang suatu kasus yang sedang saya tangani, melibatkan seorang advokat, seorang notaris, seorang funder, ya pendana, dan bukan seorang, dua orang mungkin, broker properti. Ya, jadi sekurang-kurangnya ada 4 pihak terlibat di dalam kasus ini. Mengapa ini saya jadikan bahan cerita atau bahan podcast saya? Karena menyangkut satu orang notaris dan satu orang advokat. Jadi karena ini terkait dengan insan-insan hukum, makanya saya berkepentingan membongkar modusnya. Ya, duduk perkaranya sebagai berikut. Klien saya ini ditipu oleh advokat ini. Ya, klien saya masih punya perkara dan perkaranya sedang berjalan di Mahkamah Agung pada waktu itu. Lalu advokat ini membujuk dia untuk menjual kantornya yang ada di satu jalan besar di kawasan Jakarta Selatan, ya, kepada seorang funder, tentu lewat broker properti yang tadi saya katakan. Ya, singkat cerita, terjadilah transaksi sedemikian rupa. Kantor itu dibayar dengan secara notarial 1,6 M, tetapi faktual hanya dibayar 1,2 M. Karena dikatakan yang 400 juta itu merupakan diskonto, kata si fundernya. Ya, jadi dipotong di depan dulu. Kemudian dari 1,2 itu 100 juta dipakai untuk membayar fee broker atau agen dari properti itu, dan 900 juta yang lain diambil oleh advokat dengan alasan atau dengan tujuan untuk biaya perkara, menangani perkara kasus klien saya yang ada di Mahkamah Agung. Ya, kasus ini terjadi sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, lalu jual beli itu dilakukan secara notarial, ya, di hadapan notaris. Gitu. Apa yang terjadi sampai sekarang? Advokat itu tidak mengurus perkaranya, artinya uang 900 juta itu ya ditilep begitu saja, perkara tidak pernah diurus, tidak pernah ada penyelesaian. Nah, tetapi di mana sekarang orang-orang ini yang terduga, menurut hemat saya, melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Saya mulai dari si funder, ya, pendana ini. Dia membeli kantor klien saya itu hanya seharga faktual 1,2 M. Padahal harga pasar ruko di kawasan itu sudah 5,6 M. Jaksa sekarang melelang ruko itu dengan harga 5,6 M. Itu yang pertama. Artinya si funder ini bertransaksi dengan harga yang tidak wajar. Ya. Yang kedua, dia mempraktekkan diskonto. Diskonto itu jelas, apalagi 400 juta nilainya dari 1,6 M. Ya, luar biasa besar. Dan sebenarnya praktek diskonto itu kan hanya dilakukan oleh perbankan. Ketika orang-orang pribadi melakukan praktek itu sebenarnya rentenir, gitu. Ya, bank ilegal. Ya, itu adalah cacat hukum yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling fundamental, ruko itu, kantor klien saya itu sudah dirampas oleh negara. Bahkan jaksa sudah mau melelang. Tetapi masih juga dibeli, ditransaksikan. Nah, ini jelas tidak masuk akal perilaku dari funder ini. Ya, begitu juga dengan notaris. Bagaimana mungkin dia seorang notaris, dia tidak melakukan pekerjaannya secara profesional? Ya, dia sudah melanggar code of ethics-nya dan code of conduct-nya gitu. Karena sebagai notaris paling tidak dia harus melakukan pengecekan, ya, ke BPN, ke kantor pertanahan setempat tentang status aset itu, properti itu misalnya. Ya, tapi ini seperti lewat begitu saja dan dilakukan transaksi. Kemudian advokat ini berkilah kepada klien saya, katanya nggak apa-apa dijual saja dulu sementara, katanya hanya untuk 3 bulan. Lalu alasan dia ke si funder itu hanya untuk membayar pajak kantor tersebut. Ya, nah itu. Jadi alasan si advokat ini hanya perlu 3 bulan saja uang itu nanti dikembalikan karena kepentingannya hanya untuk membayar pajak dari kantor tersebut. Tapi seperti yang tadi saya katakan, 900 juta diambil untuk berdalil
dengan dalil untuk melakukan memakai untuk biaya perkara. Singkatnya memakai untuk suap gitu ya di tingkat Mahkamah Agung. Ya, gitu. Maka seperti yang saya katakan di muka tadi, keempat orang ini dilihat dari teori persekongkolan atau teori konspirasi, saya melihat ini permainan ini. Semuanya terduga melakukan perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Tadi saya katakan funder ini bagaimana? Tidak masuk akal banget gitu. Ruko yang seharga 5,6 M hanya dibayar 1,2. Kenapa dia mau melakukan itu? Ya. Kemudian dia memakai praktek diskonto. Yang tadi saya katakan itu sebenarnya secara prinsip hanya boleh dilakukan oleh dunia perbankan. Yang ketiga, yang lebih parah, yang paling fundamental, itu ruko sudah disita oleh negara. Bagaimana mungkin dia masih mau berani membeli? Begitu juga dengan notaris. Bagaimana dia nekat melakukan transaksi jual beli ketika objek dari yang dijual belikan itu sudah dalam posisi terampas oleh negara. Nah, begitu juga dengan broker properti itu. Sebagai broker kan mestinya paling tidak dia membantu mengecek lapangan secara fisik dan sebagainya. Ya, dan yang fatal juga advokat ini. Bagaimana dia bisa tega menipu ya klien saya, lalu menilap uangnya 900 juta itu dengan alasan untuk mengurus perkaranya di Mahkamah Agung. Tapi sampai sekarang perkaranya nggak terurus. Bahkan bukan hanya uang 900 juta, tetapi ada surat-surat properti lain juga, aset lain lagi dari klien saya itu yang dibawa dia, yang katanya juga dijaminkan di Mahkamah Agung. Nah, entah itu ke pegawai Mahkamah Agung, ke panitera, atau ke Hakim Agung, saya nggak tahu, atau ke siapa. Ya, ke pihak agung yang mana lagi, saya nggak tahu. Tapi itu dalilnya. Ya, alasannya yang dikemukakan kepada klien saya pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya sudah mengirim somasi kepada semua pihak itu. Baik kepada advokat itu, kepada notaris, kepada funder. Hanya satu kepada broker, saya akan kirim menyusul kemudian. Tapi 3 somasi hari ini saya jalankan untuk ketiga pihak itu. Nah, pesan moral saya adalah untuk rekan-rekan hukum ini ya, advokat, notaris, please, ini khususnya untuk advokat. Dia melakukan itu katanya, ya pengakuannya waktu itu perlu uang, nggak ada klien dan sebagainya. Sekian kali saya mendapatkan kasus advokat itu menipu kliennya, itu dengan cara-cara begitu. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau Anda tahu Anda susah hidup sebagai advokat, itu sebagai pengacara, ya kan sindiran-sindiran itu, SH, susah hidup, ya kan pengacara, pengangguran, banyak acara, itu kan banyak, itu sindiran, plesetan, tetapi itu seringkali terangkat dari fakta. Mengapa paradigma Anda nggak berubah gitu? Saya sudah mengatakan berkali-kali, kalau Anda merasa di situ memang advokat umum ini sudah kebanyakan dan mengalami kesulitan mendapatkan klien, susah pasar gitu ya, Anda harus bergerak berpindah menjadi advokat spesialis gitu. Ya, berkali-kali saya udah mengajak menghimbau ini. Kalau enggak, Anda nasibnya begitu terus dan akhirnya sampai perbuatan nista yang Anda lakukan, menipu, nilep uangnya klien dan sebagainya. Ini bukan cuma kali ini nih. Sudah beberapa kali saya mendapati kasus advokat semacam ini. Ya, belajar dong menjadi advokat spesialis supaya Anda itu survive, supaya Anda tetap punya market, supaya Anda tetap punya harga yang baik, yang wajar gitu. Ya, jangan nilep-nilep. Begini, kalau hanya untuk uang 900 juta, ya 1 miliar, 2 miliar, itu sebenarnya fee yang wajar, bayaran yang wajar untuk advokat-advokat spesialis itu loh, ya, pengacara-pengacara spesial, itu hal yang wajar, itu bahkan itu standar. Ya, fee yang tergolong standar. Kalau mau dapatkan sukses fee lebih besar lagi, 5, 10 miliar, itu sesuatu yang lazim. Ya, sebagai seorang pengacara pajak, saya mengatakan ini sebagai satu fakta. Itu kelasiman gitu. Jadi tidak perlu dengan menipu-nipu, menilep-nilep dan sebagainya. Itu memalukan dan menghancurkan nama baik advokat secara keseluruhan. Itu pesan saya.
Begitu juga dengan notaris. Ya notaris itu memang harus sadar gitu. Untuk membuat akta ya memang begitu standarnya. 1, 2, sampai 5 juta mungkin gitu. Terus Anda kalau mau terima uang puluhan juta atau ratusan juta tapi dengan cara yang ilegal begitu kan, ya Anda akan menghadapi risiko sekarang. Ya, dugaan saya tentang perbuatan melawan hukum yang Anda lakukan, ini advokat maupun notaris, baik secara perdata maupun secara pidana, kan Anda harus bertanggungjawabkan secara hukum itu nanti. Artinya itu justru berakibat fatal untuk kalian. Sebentar kalian seakan-akan menerima uang besar itu sesaat aja, tapi sekarang kalian harus menanggung, harus bersiap itu, mempertanggungjawabkan itu. Ya, sekarang semua akan saya proses itu. Gitu. Ya, jadi kembali lagi, ada begini tentang notaris ya. Saya juga sudah pernah punya rekan-rekan, punya murid, ya, punya teman-teman notaris yang belajar pajak sebagai pengacara pajak di program saya. Itu 3 sekurang-kurangnya notaris itu sudah menanggalkan kenotarisannya, berpindah menjadi pengacara pajak. Dan mereka survive semua itu sekarang. Gitu loh. Karena sadar tanggung jawabnya notaris itu seumur hidup, fee-nya juga relatif. Ini bukan penghinaan atau perendahan, tidak. Tapi memang secara umum standarnya begitu kan. Ya, fee notaris itu kan 1 akte berapa? Itu kan faktual. Ya. Lalu kalau mau mendapatkan uang banyak, kaya dari notaris ya dengan cara-cara yang termasuk nekat, ilegal itu kan berbahaya itu. Ya, paling tidak saya akan laporkan itu ke majelis pengawas notaris, ya kan? Dan tetap proses secara hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi Anda akan mengalami hal yang fatal, risiko yang fatal dalam karir Anda sebagai notaris, kalau Anda melakukan perilaku-perilaku yang ilegal itu. Dan saya mengajak teman-teman hukum ini mulai dong punya rasa malu. Jangan sampai nanti yang senior-senior ini ditiru itu dengan yang muda-muda itu. Coba, yang muda-muda itu udah pinter nyogok aja jagoannya. Kepintarannya cuma nyogok, nggak pernah punya malu. Ya, bagaimana mungkin advokat bisa mendapat nama baik kalau semacam, kalau perilaku advokat yang muda, yang seniornya begitu semua. Jadi harapan saya, sekali lagi, ini saya proses untuk menjadi pelajaran, agar teman-teman hukum itu sadar bahwa profesi hanya Anda yang bisa menghargai. Anda sendiri, kita sendiri yang bisa menghargai profesi kita. Itu pesan moral saya dan salam merah putih.